Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bersama saya Siti Hajar Rahman. Video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan database. Ya, jadi di website tugas website project website yang merupakan UAS dari mata kuliah pemrograman website. Sini salah satu kebutuhan websitenya adalah adanya database. Nah, dan bagaimana cara membuat database, kira-kira akan saya jelaskan sedikit. Sebelumnya, ini adalah database dari website saya, yaitu travel, karena memang isinya mengenai berita wisata gitu di wilayah Kota Ternate. Jadi di sini database-nya saya namai travel. Kemudian di dalam travelnya saya membuat tabel, yaitu tabel berita, kemudian tabel hubungi, kemudian tabel komentar, tabel statistik, dan juga user. Nah, untuk tabel berita di sini di strukturnya. Nah, strukturnya di sini ada ID berita, kemudian ID user, judul berita, isi beritanya, kemudian tanggal dipostingnya dan dibaca. Nah, untuk yang dibaca ini karena menggunakan statistik website saya, jadi dibaca yang diperlukan untuk field dibaca ini diperlukan untuk melihat angka statistik harian di website bagi user yang mengunjungi akan terbaca oleh website saya, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hubungi. Nah, untuk hubungi di sini sebentar. Untuk hubungi di sini memiliki struktur yaitu ID hubungi, dan di sini menggunakan auto increment ya. Jadi dia otomatis 1, 2, 3 gitu ID-nya. Dan tidak perlu kita isi. Kemudian nama, email, subjek, pesan, dan tanggalnya. Ya, jadi untuk hubungi siapa yang mengontak admin, ya, mungkin ada user atau pengunjung yang ingin mengontak admin, maka akan diambil ininya, namanya, kemudian emailnya, subjeknya, pesannya apa, dan tanggalnya. Nah, itu nanti ada masuk di database ini. Kemudian selanjutnya adalah komentar. Nah, ini juga komentar yang terdiri dari ID komentar, kemudian ID berita. Nah, ID berita ini berkorelasi dengan tabel berita, di mana ID komentar, kemudian ID beritanya. Jadi karena setiap berita itu ada komentarnya, maka ini saling berhubungan. Kemudian nama, komentar, dan publish. Di sini menggunakan jenis atau tipe NU. Jadi bisa pilih antara yes or no. Sementara yang nama ini menggunakan varchar, komentar karena banyak jadi menggunakan teks. Kemudian sisanya ID berita, ID komentar itu menggunakan integer. Selanjutnya itu statistik. Statistik di sini itu ada pastinya diambil IP-nya, kemudian tanggal, hits-nya, dan online. Jadi ada berapa orang yang online hari ini di website saya, kemudian yang hits-nya, kemudian hits-nya itu berapa kali diakses ya kalau tidak salah ya. Kemudian tanggal dan IP. Selanjutnya yaitu ada tabel user. Nah, di sini tabel user ini isinya itu ada ID user ya, seperti biasa ID user ini auto increment juga ya, pastinya itu primary key dari tabel ini ya, dari tabel usernya itu ID user, kemudian nama usernya, kemudian passwordnya. Di sini passwordnya sebenarnya pakai MD5 ya. Terus email,
nomor telepon dan levelnya. Levelnya ini antara admin atau user. Itu kira-kira. Jadi ini database yang dibutuhkan website saya kira-kira hanya sebanyak ini ya. Ada 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel di dalam satu database. Database-nya travel. Untuk cara buatnya mungkin bisa saya jelaskan sedikit untuk buat database. Jadi misalnya untuk database bisa dibuat di sini, misalnya latihan ini, kemudian buat. Oke, setelah ada latihan, kemudian buat tabelnya. Kalau kita buat website untuk apa ya, misalnya ini deh, nah mahasiswa, untuk coba buat yang ini yang mana yang apa ya, ini ya, ini deh berita. Kita coba buat berita itu ada berapa sih, sebentar. Berita itu ada strukturnya, coba ada ID berita, ID user, ada 6 fieldnya. Berarti di sini kita kasih 6. Kemudian nama tabelnya tulis saja news. Kemudian kirim, dan di sini kita taruh ID beritanya, ID berita, kemudian ada ID user, bukan ya kalau nggak salah ya, ID user, kemudian judul berita, kemudian apa lagi ya, judul berita, kemudian isi berita, kemudian tanggal diposting, tanggal posting ya kan. Nah, tanggal posting, kemudian dibaca. Nah, ini untuk ID berita sama ID user nih integer. Kemudian judul beritanya ID user varchar ya, boleh ID, tapi biasanya ID itu integer sih, terserah, boleh yang mana aja. Kita di sini taruh integer aja ya. Judul beritanya varchar, isi beritanya itu teks ya biasanya karena panjang, menggunakan teks. Selanjutnya tanggal posting ini bisa menggunakan date kan, terus yang dibaca juga integer. Nah, untuk ini 100 ya. Kemudian ini yang menjadi primary key itu adalah ID berita, sekaligus dia akan memakai auto increment. Jadi penomoran secara otomatis kira-kira seperti itu. Nah, jadi saat ini auto increment, kemudian sebanyak ini langsung primary key. Oke, kita coba. Biasanya di sini integer tuh tidak di post ini jabarkan panjangnya maksudnya. Selanjutnya kita coba simpan. Udah, oke. Ya udah ada nih. Ini kayak varchar-nya 100, teksnya, kemudian ubah misalnya, ini kita ubah yang ini, kita ubah ganti integernya ke varchar misalnya, terus taruh 50.
kebanyakan. Berapa ya? 50, ada 50 lah. Nah, simpan. Selanjutnya di sini sudah lihat ya, ID usernya sudah jadi varchar dengan panjang panjangnya 50, kemudian judul berita varchar juga dengan panjang 100 dan isi beritanya itu teks. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk pembuatan tabelnya. Selanjutnya kalau ingin ditambahkan datanya, kita coba di sini tambahkan. Nah, di sini karena ID berita ini auto increment, dia tidak perlu diisi. Selanjutnya ID user mungkin apa ya? 1 ya. Boleh atau admin 1 aja lah. 1. Kemudian judul beritanya itu hire misalnya, terus isinya hire libur, nggak libur sih, daring. Terus selanjutnya tanggal posting ini ambil hari ini, terus yang dibaca ini kalau nggak salah ini otomatis kayak ini untuk pengisian manual ya, pengisian manual di database. Soalnya isi dari tabel ini langsung diisi ke dalam website, dimana akan berhubungan atau berkorelasi dengan halaman admin atau backendnya. Sini kosong aja ya. Oke, kita coba lihat, biasanya udah ada nih. Nah, ini jadi ID berita 1, ID usernya 1, kemudian judul beritanya on hire, isi beritanya on hire, libur corona tanggal ini dibacanya 0. Taruh 0 aja sih sebenarnya. Ini kalau nanti beritanya itu dibaca atau diakses di website, baru nih dibacanya meningkat gitu. Terus misalnya kita mau ubah nih ID usernya jangan 1 deh, tulis admin, itu enggak sih, boleh lah. Ini kan berita, jadi berita 1 user ya, add 1 gitu, misalnya admin gitu kan, kita edit gitu. Kalau edit selanjutnya, oke, di sini ID user sudah ada 1, ID berita 1, ID user ada 1, judul berita on hire, isi berita hire libur corona tanggal ini baca 0. Dan kalau dihapus, tinggal dihapus gitu. Oke. Selanjutnya, misalnya kalau mau hapus strukturnya gimana? Kalau ini strukturnya misalnya mau hapus dibacanya deh. Dibacanya kita hapus di sini, terus oke. Maka field atau kolom di dalam tabel news ini sisa 5, yang tadinya 6 ada dibaca, sekarang sisa 5. Oke, itu mungkin salah satu penjelasan mengenai pembuatan database beserta isinya dan cara mengisinya bagaimana secara manual. Kira-kira seperti itu untuk garis besarnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.